Pemirsa, persiapan calon pasukan pengibar bendera pusaka yang akan bertugas di IKN saat perayaan HUT ke-79 RI pada 17 Agustus mendatang ini masih terus dilakukan ya persiapannya, dan kita akan berbincang bersama dengan sejumlah narasumber. Sudah ada Wakil Kepala BPIP Republik Indonesia Rima Agristina dan orang tua dari salah satu anggota Paskibraka Ivana Kalma. Ya, kita langsung sapa. Selamat pagi Ibu Rima, selamat pagi Ibu Ivana. Selamat pagi, Islam. Baik. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Mungkin saya mau pertama ke Bu Rima dulu. Bu Rima, menjelang 17 Agustus nanti tentu ini menjadi sebuah momen yang spesial, tak terkecuali bagi mereka nanti yang bertugas sebagai pasukan pengibar bendera atau paskibraka. Nah, sejauh ini persiapan yang sudah mereka lakukan sudah sampai di tahap mana, Bu Rima? Ya, baik. Terima kasih. Adik-adik saat ini sudah berada di Jakarta. Mereka kemarin sudah mengikuti pembelajaran aktif dan minggu ini terakhir pembelajaran aktif selesai. Mereka akan memulai sesi pelatihan pada minggu depan. Jadi pembelajaran aktif yang mereka peroleh adalah ideologi Pancasila dan juga pembekalan nilai-nilai kebangsaan. Seperti itu. Oke, bentuk-bentuk pembekalan atau pelatihan yang diberikan ini kan pasti sudah dilakukan juga ya Bu Rima ketika memasuki diklat. Ini apa saja Bu yang saat ini sedang dilatih untuk para anggota Paskibraka? Ya, jadi pada saat pertama kali mereka datang ke Jakarta, mereka melalui proses tantingan. Tantingan itu adalah ketika mereka mulai memasuki desa bahagia. Jadi kami menerapkan pendekatan sistem desa bahagia di dalam pelaksanaan pemusatan diklat Paskibraka tingkat pusat. Apakah sistem desa bahagia itu? Itu adalah representasi daripada Indonesia. Jadi mereka selama menempuh pemusatan diklat, mereka melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam keseharian mereka. Nah, sepanjang minggu kemarin mereka sudah memperoleh pembekalan ideologi Pancasila dari berbagai tokoh. Kemudian mereka mendapatkan penguatan nilai-nilai kebangsaan. BPIP bekerja sama dengan Lemhanas RI, dan hari ini mereka sedang melaksanakan kegiatan yang namanya Pusaka Bangsa, yaitu pemantapan lagi dari pemahaman nilai-nilai Pancasila dan juga nilai-nilai kebangsaan dengan mereka melaksanakan kegiatan di lapangan. Jadi untuk menguatkan kekompakan tim, kecekatan, keterampilan, kesigapan, dan juga pemahaman mereka bagaimana mereka nanti sebagai calon kader pemimpin Indonesia masa depan, dan mereka juga menjadi duta-duta Pancasila nantinya akan mampu menghadapi berbagai ancaman, tantangan, hambatan, gangguan, termasuk kesiapan mereka nanti untuk melaksanakan tugas di Ibu Kota Nusantara. Demikian. Baik, jadi tidak hanya difokuskan pada latihan fisik begitu ya, hanya latihan pada baris berbaris, ternyata penguatan ideologi Pancasila itu menjadi salah satu yang juga penting untuk dilakukan. Sekarang saya mau ke Bu Ivana. Ibu Ivana, pertama saya mau mengucapkan selamat karena anak Ibu Levina ya Bu ya, ini berhasil menjadi salah satu nanti yang bertugas ya. Siapa Bu, sorry? Mohon maaf. Livenia Evelyn Kurniawan. Livenia, baik. Livenia ini nanti akan bertugas, dan kalau boleh tahu Livenia ini berasal dari provinsi mana Ibu? Provinsi Kalimantan Timur, Kota Provinsi Samarinda. Kalimantan Timur, Samarinda ya, mewakili Kalimantan Timur. Apa Ibu kesan yang kemudian Ibu rasakan begitu ketika tahu Livenia ini menjadi salah satu dari petugas Paskibraka nanti di IKN? Pastinya ya sebagai orang tua tuh bangga, senang, terharu Livenia bisa mewakili Provinsi Kalimantan Timur untuk sebagai anggota Paskibraka di tingkat pusat. Nah, sebagai orang tua, sebagai masyarakat Kalimantan Timur, saat ini upacara kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 akan diadakan untuk pertama kalinya di provinsi kami, dan itu merupakan sebagai kebanggaan tersendiri. Iya, tentu sangat bangga, dan karena proses seleksinya juga tidak mudah ketat, begitu dari sangat ketat, dari ribuan siswa SMA se-Indonesia ini mencoba mereka untuk bisa menjadi anggota Paskibraka. Bu Ivana, mungkin bisa diceritakan juga bagaimana perjuangan yang dilakukan oleh Livenia Evelyn dari Kalimantan Timur ini sehingga dia bisa masuk menjadi anggota Paskibraka. Ya, memang ini cita-cita dia dari kecil. Dia memang suka banget gitu loh. Dia antusias kalau saya ajak dia menonton upacara bendera di televisi. Jadi bagian yang dia suka tuh ketika dia melihat kakak-kakak Paskibraka itu mengibarkan bendera pusaka.
Nah, dari situ saya selalu berbicara kan kepada dia, nanti suatu saat kamu bisa loh jadi seperti dia. Nah, mungkin kata-kata itu sampai saat ini terbawa. Jadi SMA dia ikut ekstrakurikuler paskibraka, terus ada kesempatan dari sekolah untuk mengikuti tes seleksi paskibraka nasional, dia ikut. Terus puji Tuhan lulus di tingkat kota, lalu lanjut ke tingkat provinsi dan puji Tuhan juga dia lulus untuk mengikuti seleksi di tingkat pusat, untuk melakukan verifikasi di tingkat pusat dan puji Tuhannya juga dia dinyatakan lulus dan menjadi perwakilan dari Provinsi Kalimantan Timur. Dan itu sangat berat sekali, Bu. Benar-benar saya merasakan itu perjuangannya. Dia tuh berat banget. Baik, perjuangan karena harus menyingkirkan saingan-saingannya dari di provinsinya di Kalimantan Timur begitu dan untuk bisa menjadi salah satu dari 79 orang itu. Saya kembali lagi ke Bu Rima. Bu Rima yang nanti datang itu kan anak-anak bisa dikatakan putra-putri daerah, putra-putri kebanggaan daerah begitu. Tentu ada banyak sekali latar belakang berbeda, ada banyak sekali pemahaman yang berbeda dari mereka. Bagaimana kemudian menyelaraskan 79 orang ini nantinya supaya mereka bisa kompak begitu pada saat nanti pada saat pengibaran bendera benar-benar bisa bagus, bisa lancar begitu Bu Rima. Ya, baik. Karena itu kita dimulai sejak awal itu disadarkan bahwa mereka saat melaksanakan tugas bukan sedang tampil membawa diri sendiri tetapi mewakili seluruh bangsa Indonesia. Nah, oleh karenanya lah tahapannya ada beberapa tahapan di dalam proses pemusatan diklat, dari mulai pemahaman mereka ketika masuk ke dalam pemusatan itu apa perannya dan suasana desa bahagia ini apa maknanya, bahwa itu merupakan representasi Indonesia dengan segala keberagaman dan juga penerapan nilai-nilai Pancasila, sehingga dari awal mereka menyadari bahwa mereka datang dari berbagai latar belakang dan bagaimana mereka kemudian berlatih bersama, bergiat bersama, membentuk suatu pasukan yang satu jiwa, sehingga nanti di dalam pelaksanaan tugas tidak ada masalah, mereka bertugas pada peran apapun, mereka siap, dan keberhasilan adalah keberhasilan bersama. Sehingga tahapannya itu mereka dimulai dari tahap pemahaman mengenai nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan, kemudian setelah itu mereka masuk ke dalam kegiatan pasukan, yaitu kegiatan berlatih di lapangan ya, dalam melaksanakan tugas, dan selama proses itu mereka didampingi oleh yang namanya pengasuhan. Oke. Baik. Ya tadi seperti ada gangguan sinyal ya yang dialami oleh Bu Rima, tapi tadi sudah diceritakan bahwa latar belakangnya memang Sang Merah Putih, berbeda-beda begitu ya. Supaya adik-adik ini bisa ya. Ya, jadi latar belakang mereka berbeda-beda, ini kita satukan sebagai satu pasukan dengan proses pemusatan diklat yang lengkap dari mulai pembelajaran aktif, pelatihan, dan disertai dengan pengasuhan. Pengasuhan yang dilakukan oleh kakak-kakak Purna Paskibraka Duta Pancasila yang mengingatkan mereka tentang tugas mereka itu. Baik, Seperti bisa itu. langsung dipraktikkan ya nilai-nilai Pancasila yang sudah ditanamkan selama diklat, dipraktikkan di lingkungan teman-teman sesama Paskibraka. Nah, Bu Ivana mungkin ada cerita yang sudah dibagikan dari Livenia selama dia awal diterima langsung bertemu dengan teman-teman dari 37 provinsi lain. Ada cerita kesan yang dibagikan, Bu? Ada, dia cerita senang banget ya dia bisa ketemu teman-teman dari berbagai provinsi, dia bisa belajar banyak. Karena memang Livenia itu orangnya suka sekali berorganisasi, suka berkawan. Jadi banyak sekali dia bilang bisa sharing, bisa cerita, keluh kesahnya selama di karantina di tingkat provinsi kemarin kan, itu sampai di tingkat nasional juga waktu verifikasi di pusat, dia juga cerita banyak sekali dari berbagai provinsi. Seperti aja, itu aja sih ceritanya, Bu. Banyak kesan Keluh ini ya, kesannya kesan paling ini, menarik Bu. gitu ya. Dia bilang seperti ini, keluh kesannya ya. Wah, di sana tuh orangnya lebih cantik-cantik, terus lebih pokoknya lebih baik gitu loh. Terus ya itu seperti itu aja.
Oh, itu jadi ini ya sesuatu yang diperhatikan gitu ya. Tapi kan Livenia ini juga pasti cantik dengan dirinya sendiri juga begitu. Nah, Bu Ivana, tapi yang nggak kalah menarik di usia Livenia yang masih sangat muda tapi bisa kemudian mewakili provinsi masuk dalam tim nantinya di Paskibraka. Pernah nggak Livenia itu misalnya berkeluh kesah sama ibu, oh lagi capek nih ibu, lagi capek nih mah, kayaknya prosesnya panjang banget, apalagi sampai dengan 17 Agustus lagi, kurang lebih masih 3-4 minggu ya, kurang lebih masih sebulanan lagi nih, prosesnya masih agak panjang nih Bu Ivana. Nah, Livenia nggak pernah ngeluh. Sama sekali dia nggak pernah ngeluh, malah dia senang sekali. Dari tingkat kota dia ikut seleksi tuh sangat senang banget sama teman-temannya dia ikut. Walaupun pulangnya dari pagi sampai malam kadang-kadang, tapi dia tetap semangat, dia nggak pernah mengeluh sama sekali. Baik, ini yang selalu menjadi penyemangat buat ibu juga untuk mendukung terus ya Livenia pada saat nanti pelatihan sampai dengan 17 Agustus. Nanti kita akan bahas lagi ke Bu Ivana dan juga Bu Rima materi-materinya seperti apa. Dan kayaknya yang tidak kalah menarik adalah soal formasinya ya. Nanti Livenia kita mau tanya kira-kira ditaruh di formasi mana ya? Akan dapat formasi apa, tugasnya seperti apa, apalagi akan digelar di IKN. Kita akan bahas lengkapnya nanti pemirsa usai jeda, tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Kita lanjutkan perbincangan terkait dengan persiapan dari Paskibraka jelang 17 Agustus. Saya ke Bu Rima, tadi kita sudah dengar ya cerita dari Bu Ivana, orang tua dari Livenia yang selalu semangat nih, tidak pernah mengeluh dalam pelatihan atau karantina yang sedang diikuti. Nah, dalam praktiknya Bu Rima seperti apa sih yang dialami oleh teman-teman Paskibraka kalau kemudian mereka kangen rumah atau merasakan lelah gitu? Apa yang kemudian jadi hiburan untuk mereka dalam karantina? Ya, jadi pertama memang harus kami sampaikan bahwa selama pemusatan diklat mereka tidak menyentuh HP ya. Ini tentu hal yang langka ya bagi anak-anak seusia mereka yang biasanya terhubung selalu dengan gadget. Nah, mereka selama pemusatan diklat itu penuh dengan berbagai kegiatan yang tadi kami katakan bahwa mereka membentuk satu pasukan ya, bukan saja secara fisik tapi juga secara jiwa, dan berolahraga bersama, makan bersama, kemudian belajar bersama, berlatih bersama. Itu tampak terasa habis waktu satu hari itu. Dan semuanya dengan pendekatan sistem desa bahagia, tentunya bahagia ya. Kami ada kegiatan-kegiatan yang mereka juga saling meningkatkan peran sebagai pemimpin satu sama lain. Kemudian ada game-game, itu bisa dilihat itu ya, bagaimana mereka melakukan ice breaking ya. Jadi seperti namanya desa bahagia, semua dilaksanakan dengan bahagia dan semua bisa memaksimalkan potensi dirinya. Dan selama proses pemusatan diklat, kakak-kakak pengasuh, pamong, penyelenggara selalu mendampingi, sehingga kalau mereka rindu dengan rumah, keluarga, ya biasa berdiskusi dengan kami ya, berbicara dengan kami. Ada juga psikolog, ada juga tim yang senantiasa membuat mereka kembali fokus bahwa mereka meninggalkan keluarga saat ini adalah untuk mengemban tugas yang mulia, yaitu melaksanakan tugas negara di upacara kemerdekaan 17 Agustus nanti. Seperti itu. Ya, Bu Rima ini kan menarik juga. Sebelum kita lanjut pertanyaan, ya bisa dilihat. Ini videonya juga sedang kami tampilkan juga. Memang walaupun tanpa gadget mereka pagi itu melakukan kegiatan senam bersama, olahraga bersama, itu ya jadi menyenangkan. Ya, walaupun tanpa gadget, banyak kegiatan-kegiatan positif yang bisa mereka lakukan sesama bagian begitu dari para paskibraka ini. Tapi tadi kami ralat, bukan 79 ya Bu ya, yang pasukannya, tapi ada 76 yang nantinya bisa menjadi pasukan Paskibraka di ulang tahun ke-79 Republik Indonesia. Nah, kalau untuk mereka ini sendiri, 76, untuk formasi-formasinya nih, Bu Rima, kan biasanya ada formasi 17, 8, 45 tuh. Itu udah ketahuan sekarang atau masih nanti sih mendekat atau menjelang pada saat nanti pemusatan latihan? Ya, nanti kita tentukan itu setelah di IKN, karena sekarang ini semuanya mendapat giliran untuk pada semua posisi itu.
Jadi semua nanti berkesempatan menjadi pengibar, pembentang maupun pembawa baki. Nah, nanti kami evaluasi setiap hari siapa yang paling siap untuk melaksanakan tugas itu, itulah yang nanti yang akan ditunjuk pada peran itu. Jadi nanti setelah kami melaksanakan pelatihan di Jakarta, kami ke IKN. Di IKN itulah kami melakukan gladi dan mulai di situ menentukan siapa yang di formasi 17 dan di formasi 8. Termasuk posisi nanti pengibar, pembentang, dan pembawa baki. Demikian. Baik, itu pasti jadi momen yang ditunggu-tunggu ya ketika Paskibraka nanti dikukuhkan, sudah tahu juga bertugasnya di formasi apa, kita akan nantikan nanti ya pengumumannya. Dan terakhir saya ke Bu Ivana mungkin mewakili ya orang tua dari seluruh Paskibraka se-Indonesia ini tentu ada kebanggaan, termasuk juga ada doa dan harapan untuk cita-cita anak-anak yang sudah masuk Paskibraka saat ini. Kalau boleh diceritakan Bu, mungkin adakah cita-cita khusus dari Livenia dan juga harapan setelah ia menjadi Paskibraka di tahun ini? Ya, terima kasih banyak. Livenia itu cita-citanya dari awal dia masuk SMA tuh dia memang pengen masuk kimia, jurusan kimia. Tapi kemarin saya kaget ketika baca artikel dia cita-cita ingin jadi Menteri Keuangan. Itu saya kaget sekali. Mungkin karena dia terinspirasi dari sama Ibu Sri Mulyani, Bu. Karena dia suka nonton kalau ada Ibu Sri Mulyani itu di televisi. Jadi harapan saya buat generasi muda sekarang ya, tetaplah semangat, tetap bekerja keras, berjuang, belajar, gali potensi diri yang ada, bermimpi setinggi-tingginya, gapai mimpi kalian itu, capailah cita-cita kalian dan jadilah generasi muda yang bisa membangun negara ini menuju Indonesia emas. Baik, kita harapkan semoga nanti terwujud cita-citanya menjadi Menteri Keuangan ya, nanti menjadi mengikuti jejaknya Ibu Sri Mulyani. Terima kasih Ibu Ivana Kalma, orang tua dari Paskibraka, Ibu dari Livenia dan juga Wakil Kepala BPIP Republik Indonesia Ibu Rima Agristina telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.